Tuhan selamatkan dari dalam ruangan ini. Pagi ini kita bersyukur karena kita masih dipertemukan di tempat ini untuk kita mau beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah Dia. Saya percaya pada saudara pada pagi hari ini semua sehat, amin. Amin. Semua itu karena penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Apapun keadaan kita, mari kita tinggalkan setiap kesibukan kita dan kita mau datang kepada Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita mau menghormati Tuhan kita melalui ibadah kita pada pagi hari ini. Tanpa kita membuang masa, mari kita bangkit berdiri. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kami ada Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Semua itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam setiap kami pada pagi hari ini. Kami mau datang Tuhan memuji menyembah Engkau Tuhan di tempat ini pada pagi hari ini. Kami mau Tuhan Yesus pada pagi hari ini Engkau bersatukan iman percaya kami Bapa untuk datang kepada Engkau pada pagi hari ini.
di surga. Ini doa kami, ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan. Haleluya. Setiap umat Tuhan yang percaya katakan amin. Haleluya. Apa kabar jemaat Tuhan? Luar biasa. Haleluya. Yang lebih semangat lagi katakan dahsyat, hebat, luar biasa. Haleluya. Apa kabar jemaat Tuhan? Dahsyat, hebat, luar biasa.
bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Dia menyediakan segala yang baik bagi kita semua. Kita bersyukur atas nama Yesus. Amin. Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil baginya. Yesus Tuhanku ajaib, Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil baginya. Yesus Tuhanku ajaib. Terima kasih Tuhan, pengorbanan-Mu bagi kami. Selalu Tuhan melakukan perkara yang hebat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari coba Tuhan terus datang kepada Dia. Bapa selalu tersedia menyambut kita dengan penuh kasih. Dia selalu menawarkan sesuatu kepada kita untuk datang kepada Dia pada pagi hari. Amin. Yesus. Kami tidak dapat bicara dengan Dia.
pergi menjauhi rohmu yang suci, sahabat yang kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa
Terima kasih Bapa, kami sudah menyenangkan Engkau. Kami percaya bahwa firman Allah akan digenapi. Allah hadir, Allah duduk di atas puji-pujian umat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhanlah yang menjamah hati yang dipenuhi beban hari ini. Tuhanlah yang menjamah untuk setiap hati yang punya kebutuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bersama kami di dalam pemberitaan firman dari awal hingga berakhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, puji nama Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa. Firman Tuhan berkata bahwa dalam pujian Allah hadir, Allah duduk. Dan apapun beban-beban, apapun masalah yang ada di hati jemaat pagi hari ini, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan sumber segala jawaban akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan jemaat. Oke, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk segera mendengarkan firman Tuhan. Oke? Nah, sebelum itu, mari kita bersatu dengan iman. Hari ini kita akan membaca bersama-sama. Saya ayat yang ke-10, jemaat ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Jemaat 3. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Katakan Amin. Oke, puji nama Tuhan. Tadi kita buka firman Tuhan masih ada Kisah Rasul 13 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai seorang yang berkenan di hadapanku dan yang melakukan segala kehendakku. Apabila mereka minta seorang raja, Allah memberi mereka Saul, anak Kis daripada suku Benyamin, untuk menjadi raja selama 40 tahun. Setelah Allah menyingkirkan dia daripada kedudukannya, Allah menjadikan Daud raja mereka. Inilah yang dikatakan Allah tentang Daud. Aku mendapati Daud anak Isai seorang yang menyenangkan hatiku. Garis bawahi kata berkenan tadi dalam terjemahan bahasa Malaysia katakan menyenangkan hati Tuhan. Dia orang yang melakukan segala kehendakku. Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita masih dalam tema yang sama, saudara, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Ini bagian yang ketiga dan kita akan bahas bersama-sama pagi hari ini. Kita sudah selesai bagian yang pertama dan bagian yang kedua tentang bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi, kita hidup di bumi ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Ibrani 9 ayat 27 sampai 28 mengatakan kita hidup dan mati hanya satu kali, sesudah itu akan dihakimi.
Jadi kita tidak pernah hidup 2 kali di bumi ini, hanya 1 kali. Dan oleh karena kita hanya hidup 1 kali di bumi ini, Alkitab mengatakan saudara dan saya harus memilih mendukacitakan Tuhan, membuat Tuhan kecewa, atau membuat Tuhan senang. Saya percaya semua saudara yang ada pagi hari ini, kerinduan kita semua, keinginan kita semua, bahwa selagi Tuhan mengizinkan aku memiliki napas yang Tuhan anugerahkan dalam hidupku, maka aku apa? Akan menyenangkan Tuhan. Amin. Jadi kasih Tuhan menyenangkan Tuhan, ya. Mungkin saja kita tidak sempurna untuk Dia membuat senang, itu jelas dan jelas. Tetapi kerinduan untuk menyenangkan Tuhan harus dan mesti ada di dalam hidup kita. Amin. Karena saudara yang kasih Tuhan, kita lihat jutaan manusia di bumi ini hidup mengecewakan, hidup mendukakan oleh Tuhan. Saudaralah dipanggil menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita melihat pada bagian pembahasan kita hari ini masih dalam tema yang sama, menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan? Coba cari kasih Tuhan, dan kita lihat dari hidup Daud. Karena Daudlah menjadi figur atau menjadi teladan bagi kita bagaimana memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita lihat saudara. Yang pertama, bagaimana Daud menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama dikatakan ada 1 prinsip dalam hidup Daud. Ada 1 prinsip pegangan dalam hidup Daud. Apa pegangan dia saudara? Dia katakan begini, dekat dengan Allah adalah sumber kebahagiaan. Itu menjadi prinsip dasar daripada hidup Daud, bahwa hanya dekat dengan Allah aku menemukan sumber apa? Sumber kebahagiaan. Kita lihat ayatnya. Mazmur 62 ayat yang kedua dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kata tenang itu bermakna puas. Kata tenang itu berarti bahagia. Kata tenang itu berarti saudara kasih Tuhan, dan kita ada damai sejahtera. Pokoknya kata tenang ini saudara kasih Tuhan, siapapun ingin memilikinya, ingin merindukannya, supaya hal itu ada di dalam hidupnya. Daripadanya keselamatanku. Inilah saudara yang dikasih Tuhan 1 pengakuan yang menakjubkan daripada apa? Hidup Daud, bahwa hanya dekat dengan Allah, hanya waktu aku memiliki persekutuan dengan Allah, keintiman dengan Tuhan, maka Alkitab mengatakan saat itulah aku menikmati kedamaian yang tidak boleh diberikan oleh dunia ini. Nah, saya percaya saudara juga mau memiliki hidup seperti ini, ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang membuat Daud tenang? Bila dekat, bila intim, bila hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Nah, di ayat selanjutnya dijelaskan dari pasal 62 ayat 7-8 dikatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Apa? Sebab daripadanya lah harapanku. Kenapa Daud katakan bahwa dekat dengan Allah itu membuat aku tenang? Saya katakan tadi, sebab dia melihat Tuhan itu adalah sumber segala-galanya. Roma pasal 11 ayat 21 mengatakan begini, dari dialah segala sesuatu, ya. Dari dialah segala sesuatu. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, kenapa Raja Daud mengatakan, tak kala aku dekat dengan Allah, aku benar-benar memiliki hidup yang dipenuhi ketenangan, dipenuhi kebahagiaan? Karena di ayat yang ke-6 ini dikatakan, pada Allah, pada Tuhan, aku menemukan apa?
pengharapan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jika kita hidup di bumi ini yang dipenuhi kesulitan, yang dipenuhi masalah, lalu saudara dan saya sudah tidak ada harapan, kira-kira ya bagaimana akhir daripada hidup kita? Kita lihat begitu banyak di sekitar kita, karena sudah tidak memiliki pengharapan, saudara yang dikasihi Tuhan. Maka apa? Mereka mengambil jalan pintas untuk mengakhiri hidup ini dengan bunuh diri dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita ada kabar sukacita daripada Tuhan, bahwa selama hidup saudara dan saya hidup di dalam keintiman, hidup di dalam kedekatan dengan Allah, Alkitab mengatakan saudara tidak akan pernah kehilangan pengharapan. Amin. Saudara tidak akan pernah kehilangan pengharapan. Karena apa? Tempat kita berharap adalah pribadi, di mana dari Dia segala-galanya sumber segala kebaikan. Jadi puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya katakan bahwa pengharapan ini jangan pernah hilang dari hidup kita. Sebab seseorang yang sudah tidak memiliki pengharapan, saudara kasih, tidak ada lagi cita-cita tentang masa depan. Tidak ada lagi apa? Impian tentang masa depan. Coba saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak ada impian tentang hidup ini, apakah hidup kita maju atau tidak? Pasti akan mengalami kegagalan. Nah, saya bangga dengan satu keluarga, yaitu Ibu Damaris. Dulu cuma cari kesituan, dia menyewa di tempat di mana tidak boleh buat satu usaha. Tapi dia berdoa, kemudian Tuhan kasih tempat, dan di situ dia dengan segala daya dan kemampuan boleh meningkatkan kemajuan dan kehidupannya, saudara kasih Tuhan. Kenapa? Dia menemukan tempat di mana dia boleh membuka usaha, ya, walaupun itu menanam sayur-sayuran. Setiap kali saya lihat keluarga ini, saudara kasih Tuhan, di Facebookan, hati saya penuh sukacita. Berarti keluarga ini ada visi, amin. Ada pengharapan. Saya lihat juga Gusti Allah selalu pindah-pindah kerja, bukan karena kecewa, tapi saudara, dia lihat bahwa di tempat ini aku punya peluang untuk maju lagi, amin. Jadi orang yang bertumbuh hidupnya, saudara kasih Tuhan, ya, baik di dalam jasmani maupun dalam rohani, selalu ada pengharapan, selalu ingin melihat bagaimana adakah peluang untuk saya menikmati kehidupan yang lebih maju daripada kehidupan hari ini dan hari kemarin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yesus kita boleh tenang. Karena apa? Di dalam Dialah kita menemukan pengharapan. Nah, berbicara pengharapan itu, saudara, kita belum dilihat, tapi kita percaya, kita harap bahwa itu akan terjadi, amin. Nah, harapan kita itu akan menjadi kuat bila diharapkan, diberikan kepada orang yang betul-betul memberi pengharapan, yaitu Yesus, amin. Nah, saudara kasih Tuhan, berharap kepada manusia pasti kecewa, sebab manusia banyak masalahnya. Tapi ketika kita berharap kepada Yesus, kita tidak akan pernah kecewa. Satu ketika apa yang kita harapkan itu, saudara, akan menjadi kenyataan. Saudara dan saya pagi hari ini datang menyembah Tuhan, datang memuliakan Tuhan, karena kita mau melihat ke masa depan. Sesudah aku mengakhiri hidup ini, sesudah aku dipanggil Tuhan, aku ada harapan. Ya, aku ada harapan. Oh, aku bersama Yesus dalam kemuliaan selama-lamanya. Di mana di sana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi kesusahan. Maka saudara dan saya, susah bagaimana, berat bagaimana, tetap setia mengikut Tuhan. Amin. Ada pengharapan. Pengharapan itulah membuat juga terus saya taat melayani Tuhan sampai hari ini. Nah, kita lihat yang ke-7, hanya di dalam Dia gunung batuku. Yang saudara kasih Tuhan, kita sambung ke bakalan kota bentengku. Kenapa Daud merasa tenang saat hidup dekat dengan Allah? Bukan saja karena dia memiliki pengharapan, tapi dia berkata begini, dia melihat, watakala aku dekat dengan Allah, maka aku memiliki seperti gunung mengelilingi aku. Apa itu gunung, saudara kasih Tuhan? Perlindungan. Ada nih? Ya. Waktu dia dekat dengan Allah, dia rasa
Bahwa perlindungan Tuhan itu seperti gunung yang sukar dirobohkan oleh siapapun. Amin. Bukankah saudara yang kasih Tuhan? Alkitab mengatakan, saudara dan saya waktu percaya sama Yesus diangkat menjadi anak Allah, keluarga Allah. Ada amin? Bukan saja itu, Yesus katakan ketika kita percaya sama Yesus, dia berkata, aku jadikan engkau tubuh, ya, aku jadi kepala, ya. Jadi ada orang sebagai tubuh dia adalah tangan, sebagai tubuh dia adalah kaki, sebagai tubuh dia adalah perut, dan lain sebagainya. Waktu kita percaya kepada Yesus Kristus, saudara kasih Tuhan, Alkitab mengatakan kita dipisahkan, ya, kita dipisahkan dari kegelapan, kita menjadi anak-anak terang, dan banyak lagi. Oleh karena saudara yang dikasih Tuhan, melalui keberadaan kita, bahwa kita adalah anak Allah, kita adalah tubuh Yesus Kristus. Alkitab mengatakan kita dibentengi, dikelilingi, dilindungi. Amin. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, ya, jangan kamu pernah takut. Amin. Sebab penyertaannya, keimmanuelan Allah, Yesus yang lain disebut menyal, akan menyertai kita. Ya, akan menyertai kita. Okay? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita hanya boleh tenang kalau saudara boleh merasakan dan melihat bahwa yang mengelilingi hidupku 24, yang melindungi hidupku, yang memproteksi hidupku 24, ada seorang pribadi yang bernama Yesus Kristus. Amin. Saudara sadar atau tidak, tapi itulah yang Tuhan lakukan. Kita lanjut, saudara. Mengapa Daud merasa tenang? Bukan saja karena di dalam Yesus dia memiliki pengharapan. Dia melihat, ya, perlindungan Tuhan itu bagaikan gunung, bagaikan batu yang melindungi hidupnya. Tapi kita lihat di sini, di dalam Yesus dia menemukan apa? Keselamatan. Amin. Di dalam Yesus dia menemukan keselamatan. Nah, selamat di sini saudara kasih Tuhan bukan saja berbicara tentang surga, tetapi selamat di sini itu berbicara juga bagaimana Tuhan menghindarkan, bagaimana Tuhan menyelamatkan kita dari berbagai hal-hal yang ada di dunia ini. Amin. Tahukah saudara yang dikasih Tuhan? Saudara dan saya setiap kali menikmati makanan, minuman, pasti ada kuman yang berbahaya di sana, bakteri. Paham? Saudara kasih Tuhan, ada seorang, ya, raja di Inggris waktu ditemukan satu alat mikroskop. Apa itu mikroskop, saudara? Satu benda untuk melihat, ya, benda kecil, walaupun kecil, tapi melalui alat tersebut benda itu menjadi apa? Besar. Nah, ini raja, saudara kasih Tuhan. Waktu benda ini dipamerkan di istananya, ada seorang menasihatkan dia, raja, tak perlu kamu lihat yang benda ini, ya, tak perlu kamu lihat makanan melalui benda ini, sebab nanti raja tidak mau makan lagi. Tapi raja ini, saudara kasih Tuhan, ya, tidak mau juga dengar, karena benda ini satu benda yang sangat menarik. Maka saudara kasih Tuhan, ketika diizinkan untuk menggunakan mikroskop ini dan dia ambil makanan yang dia makan sehari-hari, waktu dia lihat ke bawah, saudara kasih Tuhan, ternyata di makanan itu banyak sekali apa? Kuman yang sangat, ya, kuman Indonesia, bakteri yang sangat apa? Berbahaya. Lalu yang menemukan mikroskop itu katakan, nah, itulah makanan yang dimakan raja setiap apa? Hari. Jadi bakteri yang ada di sana akan membawa berbagai malapetaka bagi kesehatan kita. Itu sebabnya kita menyatakan, berdoalah, ya, waktu makan. Amin. Apapun yang kamu terima, ya, harus terima dengan mengucap syukur dalam apa? Nama Yesus. Sebab apa? Ketika kita berdoa dalam nama Yesus, ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Kuasa nama Yesus akan mematikan kuman, walaupun saudara dan saya tidak sadari. Amin. Kalaupun makanan itu sangat berbahaya
tapi lewat nama yang dahsyat itu akan mematikan kuman-kuman yang ada di benda tersebut. Nah, itu contoh kecil. Banyak lagi saudara yang dikasih Tuhan, bahaya ya, perkara-perkara yang boleh membuat saudara dan saya ada dalam masalah, masuk ke dalam keburukan, mengelilingi kita. Tapi Alkitab, penyelamatan daripada Tuhan bersama kita. Amin. Penyelamatan, keselamatan daripada Tuhan selalu dihadirkan dalam hidup saudara 24 jam setiap saat. Untuk itu setiap pagi waktu kita bangun harus mengucap syukur kepada Tuhan. Waktu pun kita tidur kita harus bilang terima kasih Tuhan, lewat penyertaan-Mu aku masih ada dan ada sampai hari ini. Amin. Nah, kita melihat ayat yang ke-8. Mengapa Daud merasa tenang waktu dekat berapa? Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Dalam bahasa Indonesia masa kini, saudara, kata kemuliaanku dihormati. Amin. Ya, ini luar biasa. Allah akan memuliakan, menghormati orang-orang yang hidup dalam persekutuan dengan Dia. Dan saudara kasih Tuhan, penghormatan daripada Allah itu dalam hidup kita itu bukan sementara, itu bukan hari ini lalu besok, tetapi Dia kekal dan kekal. Ada amin? Kalau penghormatan dari manusia, saudara hanya dihormati, hanya dimuliakan kalau ada sesuatu yang membuat hormat itu ada di dalam saudara. Tapi ketika hal itu hilang, seperti kedudukan, kekayaan sebagai harta, berakhirlah penghormatan itu. Tapi saudara kasih Tuhan, ingat Alkitab, kita tetap terhormat di hadapan Tuhan, termulia di hadapan Tuhan. Karena apa? Setiap kali Yesus melihat saudara, Dia katakan, inilah pribadi-pribadi yang aku beli 2000 tahun dengan darahku yang ditumpahkan di atas kayu salib. Amin. Membuat dia saudara, setiap kali lihat muka saudara, hati Tuhan senang. Amin. Dan saudara kasih Tuhan, setiap kali saudara dan saya dilihat oleh Tuhan, hati Dia senang luar biasa. Karena apa? Dia tahu inilah orang-orang yang aku beli dengan darahku, dengan darah yang mahal. Jadi puji nama Tuhan. Kita, saudara kasih Tuhan, mendapat ketenangan di dalam Tuhan. Karena pada Tuhan kita dianggap orang-orang yang berharga, orang-orang yang terhormat di matanya. Terus kita melihat batu gunung kekuatanku. Tuhan tahu saudara kasih Tuhan, bahwa di dalam hidup kita ini banyak hal-hal yang membuat kita lemah, yang membuat kita hilang kekuatan. Entah itu keadaan apa saja namanya saudara kasih Tuhan, yang lemah di dalam kekuatan itu menjadi bagian kita. Tapi pagi hari ini ketika saudara dan saya tetap memelihara keintiman, persekutuan dengan Tuhan, Tuhan katakan kekuatan kita akan ditambah-tambahkan. Ratapan mengatakan begini, ya, dengan tenang dan tinggal tetap, ya, kita akan mendapat kekuatan baru. Orang yang senantiasa menginginkan persekutuan dengan Tuhan melalui doa, melalui penyembahan saudara yang kasih Tuhan, Alkitab mengatakan orang itu senantiasa kuat di dalam Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara dan saya mau kuat ya di dalam Tuhan, tidak ada cara lain kecuali saudara dan saya harus mengikat persekutuan terus menerus dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ya, Daud menyenangkan Allah dengan menjadikan Tuhan itu bahwa hanya dekat dengan Allah aku jadi apa? Tenang. Amin. Jangan pernah mengharapkan saudara dari Tuhan ketenangan, kebahagiaan datang dari sumber yang lain. Walaupun itu boleh, tapi saudara kasih Tuhan hanya sesaat lalu hilang, lalu kecewa yang akan menjadi bagian kita. Tetapi kalau kita mencari ketenangan di dalam Tuhan, ketenangan itu kekal selama-lamanya. Mari kita lihat yang kedua, ya, bagaimana Daud menyenangkan hati Tuhan. Dikatakan dia, saudara yang kasih Tuhan, senantiasa apa? Memelihara apa? Hati yang benar.
bukan hati yang salah. Pertanyaannya di sini saudara, bagaimana yang disebut hati yang benar itu? Mari kita lihat ayatnya. Mazmur 27 ayat yang kedua dikatakan, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Jadi saudara yang kasih Tuhan, Daud senantiasa memperhadapkan hatinya kepada Tuhan. Bapa, periksa, selidiki hatiku. Karena saudara yang kasih Tuhan, yang boleh tahu hati kita itu siapa? Yang terdalam, bukan orang lain, tapi hanya saudara dan saya. Amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Daud membuka hatinya di hadapan Tuhan. Bapa, ini keadaan hati saya. Kalau ada yang kotor di dalam, tolong Bapak sucikan, kuduskan, supaya hati yang benar itu tetap menjadi hatiku. Karena apa? Daud tahu hanya hati yang benar membuat dia boleh bersekutu dengan Tuhan. Hanya hati yang benar membuat doa daripada apa? Daud didengar oleh Tuhan. Hanya hati yang benar sampai Daud mempersembahkan puji-pujian kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Saudara kasih Tuhan, yang boleh mengalami hadirat Allah yang luar biasa. Hati yang benar, saudara kasih Tuhan, itu yang dibangun di dalam apa? Hati Daud. Ya, mari kita lihat ayat seterusnya. Mazmur 51 seperti katakan begini, jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Tahir artinya apa? Suci, kudus, ya. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ini kerinduan saudara yang kasih Tuhan, Daud, supaya apa? Hatinya itu senantiasa benar di mata Tuhan. Tidak ada perkara-perkara yang najis di dalamnya, ya. Dan dia minta kepada Tuhan supaya hati yang tahir itu diperbaharui dari hari datang kepada hari. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, hati yang tahir itu, ya, bukan hari ini ketika kita mendengar firman Tuhan langsung beres, tetapi itu adalah pekerjaan Tuhan terus menerus dalam hidup kita. Amin. Ya. Hati yang dibaharui, dibentuk menjadi hati yang menyenangkan itu adalah pekerjaan Tuhan seumur hidup di dalam hidup kita. Ya, dibaharui dari hari datang kepada hari. Kita lihat Mazmur 35. Dosaku kuberitakan kepadamu dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Ada satu yang mulia, ada satu yang indah daripada hidup Daud ini, jemaat dari kasih Tuhan. Dan itu yang senantiasa harus menjadi amalan hidup kita di dalam mengikut Tuhan. Kita katakan, Bapa, jika ada dosa yang ada di dalam hidupku, orang lain tidak tahu, suamiku tidak tahu, istriku tidak, anak tidak, tapi aku yang tahu dengan engkau. Aku minta supaya diampuni. Wah, luar biasa saudara kasih Tuhan. Itulah saudara kasih Tuhan, gaya hidup daripada Daud. Daud tahu bahwa hatinya yang benar itu merupakan harta yang sangat-sangat mulia, merupakan harta-harta yang sangat berkah, harus dijaga. Amin. Kenapa saudara katakan? Dengan hati kita berhubungan dengan Tuhan. Amin. Tapi ingat, dengan hati juga kita berhubungan dengan setan. Itu sebabnya setiap saat Roh Kudus dan iblis memperebutkan hati kita ini. Siapa yang boleh menguasainya? Ketika hati kita saudara Tuhan dikontrol, kita mengatakan dipenuhi oleh Roh Kudus, maka firman Tuhan berkata, hidup kita akan senantiasa berada dan memiliki hati yang benar. Tapi sebaliknya, ketika hati kita dikuasai oleh kegelapan, maka iblis akan memasukkan ke dalamnya hal-hal yang najis, sehingga saat kita menyembah Tuhan, saat kita memuliakan Tuhan, kita tidak rasa apa-apa karena ada gangguan di dalam. Sekali lagi jemaat dari kasih Tuhan, hati yang benar, hati yang benar bukan berarti kita tidak berdosa. Hati yang benar senantiasa kita perhadapkan di hadapan Tuhan supaya dikuduskan setiap saat. Amin. Dikuduskan setiap saat sehingga waktu menyembah Allah, walaupun pujian berkali-kali kita dengar, ya, pujian berkali-kali kita dengar, tapi pujian itu ada pesan yang menyentuh hati kita. Karena apa?
hati sudah siap menerima lawatan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah, tadi kita lihat yang ketiga, saudara. Bagaimana Daud menyenangkan hati Tuhan. Kita lihat di Mazmur pasal 131 mengatakan, nyanyian suara Daud, Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ada satu perasaan yang saudara kasih Tuhan ada di dalam hidup Daud. Dan itulah cara bagaimana dia menyenangkan Tuhan, saudara, menjaga tentang namanya kerendahan hati. Amin. Saudara kasih Tuhan. Susahkah? Susah sangat kau menjaga kerendahan hati. Saya katakan susah, saudara. Ya, susah. Karena apa? Saudara dan saya, ya, masih berada dalam masalah. Ya, bahwa saudara dan saya masih saudara sedang berjuang. Kerendahan hatinya memang selalu nampak. Tapi ketika apa? Sudah berubah hidupnya, pasti sesuatu yang lain akan terjadi. Banyak saudara yang kasih Tuhan, ketika seseorang sudah percaya, dia sudah mulai lupa kawannya, kemudian lupa asal usulnya. Kesombongan atau tidak, saudara? Kesombongan. Kemudian sudah mulai memilih-milih, ya, persahabatan. Oh, kita satu level, ya, baru boleh berkawan. Tapi yang tidak selevel, oh, dia bilang jauh-jauh. Itulah apa? Kesombongan saat dia sudah percaya. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, bagi Daud, saudara, ya, berlimpah-limpah kejayaan, kesuksesan di dalam kehidupannya, tapi itu tidak mempengaruhi hati Daud untuk berubah di hadapan Tuhan. Tetap di dalam apa? Kerendahan hati. Nah, coba saudara, kita lihat apa sih kejayaan, apa sih keluar biasaan, apa sih kesuksesan yang pernah Daud alami di dalam hidupnya. Saudara yang kasih Tuhan, saya boleh katakan bahwa Daud ini menikmati kejayaan baik di jasmani maupun di hal-hal rohani. Tapi itu tidak mempengaruhi saudara hatinya berubah di hadapan Tuhan. Coba kita lihat, saudara, di ayat ini, terpilih menjadi raja di saat muda. Amin. Ketika saudara Tuhan saat Daud dipilih oleh Tuhan menjadi raja, Alkitab mengatakan masih kemerah-merahan, ya, masih kemerah-merahan. Apakah saudara kasih Tuhan kalau manusia kita, ya, seseorang yang masih muda kemudian diberi kedudukan pasti banyak berbahaya. Apa? Berbahaya bagi dia. Karena apa? Kesombongan akan mudah menguasai kehidupannya. Tapi Daud, saudara kasih Tuhan, ketika Tuhan mengurapi dia menjadi raja, rasa hormatnya kepada orang lain, rasa hormatnya kepada Saul yang sudah jauh daripada Tuhan, yang sudah rusak merana tidak pernah berubah, rasa hormatnya kepada Tuhan pun tidak pernah berubah. Ya. Ini yang luar biasa. Kemudian dikatakan memiliki kekayaan yang luar biasa. Kalau kita lihat dalam 2 Tawarik 3-45, saat pembangunan rumah Allah siap dibangun oleh Salomo, walaupun bukan Daud yang membangunnya, saudara yang kasih Tuhan, Daud sudah mempersembahkan harta sebanyak-banyaknya untuk pembangunan rumah tersebut melalui kekayaan yang dia miliki. Dan kenapa Daud dapat memberi kekayaan begitu luar biasa untuk persiapan pembangunan rumah Allah? Karena dia kaya. Amin. Dia raja, saudara. Kalau raja apa yang dia tidak punya, ya, mau nama, mau kekayaan, dan semua itu ada di tangan raja. Nah, saudara, kita lihat pemusik dan penyanyi yang hebat. Amin. Dia mengubah, dia mengarang apa? Mazmur sebanyak berapa? 73 Mazmur, 73 pasal Mazmur dia lahirkan, saudara. Adakah orang sehebat ini? Ya. Sekarang ini kita menemukan pengarang lagu ahli seni, saudara yang kasih Tuhan. Tapi seumur hidupnya mungkin dia boleh karang lagu berapa? 10. Ya. Ya. Dan saya belum pernah melihat juga, ya,
pemimpin apa pemimpin pujian, pemain pemimpin pujian penyembahan yang saudara lihat YouTube, saudara boleh menyamai Daud dalam hal ini, boleh mengarang lagu begitu luar biasa. Dari mana dia dapat hikmat itu, saudara? Pasti daripada Roh Kudus. Inilah kejayaan Daud di dalam hal-hal rohani, penyembahannya kepada Tuhan luar biasa. Tapi saudara kasih saya katakan sekali, ini tidak pernah mengubah ya pandangan Daud kepada orang lain, pandangan dia terhadap dirinya bahwa dia lebih besar daripada orang. Dia tetap rendah hati. 2 Samuel pasal 8, saudara, kita menaklukkan di situ ada banyak musuh-musuh yang sangat besar, yang mana raja-raja sebelumnya, ya sesudahnya saudara yang kasih Tuhan tidak boleh menaklukkan musuh tersebut, tetapi dalam sesaat Daud ya mampu menaklukkannya. Bahkan ketika berhadapan siapa? Goliat, raja yang ditakuti oleh orang Israel, saudara kasih Tuhan. Tapi Daud dia maju bukan membawa senjata, dia hanya membawa apa? Beberapa batu di poket dia, dan kemudian lawan Goliat itu. Dalam sesaat Goliat jatuh, hancur, runtuh. Kenapa? Ya, serangan daripada Raja Daud. Kira-kira saudara kasih Tuhan, yang saat Daud melakukan hal ini, ada pemujaan pasti kepada Daud, betul atau tidak? Ya, sebab Saul saja berada dalam ketakutan ketika diancam oleh Goliat, bahwa saya akan memakan dagingmu, ya, saya akan memperlakukan kau dengan kejam dan lain sebagainya. Tapi saudara yang kasih Tuhan, ketika Daud menghadapi Goliat dalam sesaat, Goliat itu hancur. Saya percaya saudara kasih Tuhan, anak-anak muda di Israel pada saat itu, dan semua orang mungkin turun jalan, kemudian angkat bendera. Hebat Daud, hebat Daud. Dan betul kita lihat di situ kan, para penyanyi datangkan, ya, Daud mengapa? Apa deh? Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan apa? Berlaksa-laksa. Jadi saudara, mereka turun di jalan raya. Bagaimana? Tidak tahu berapa hari dia lakukan itu. Sebab ini menakjubkan. Bagaimana mungkin musuh yang sangat ditakuti, yang luar biasa kekuatannya, perlengkapan senjatanya luar biasa, tapi dalam sesaat dengan senjata yang sangat sederhana, tidak masuk akal, Daud menghancurkan. Saya kira saudara kasih Tuhan, pemujaan pada Daud pada saat itu memang tidak dapat dihindari. Kalaulah masa itu sudah ada Facebook, hari-hari muka Daud akan muncul di Facebook, di YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Saya percaya Daud hampir disembah seperti itu. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, ketika Daud menerima pujian ini, hati dia tidak pernah berubah. Dia bilang, kalau aku dapat mengalahkan musuh berlaksa-laksa, itu karena Tuhan bersamaku. Sebab Daud tahu betul saat dia menghadapi Goliat, engkau mendatangi aku dengan senjata yang lengkap, dengan kekuatan yang luar biasa. Tapi hari ini aku mendatangi engkau dengan apa? Nama Tuhan, amin. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah yang kau lawan itu, ya, pasukan yang kau lawan itu. Jadi tahu saudara, Daud tahu betul kejayaan melumpuhkan Goliat itu karena apa? Tuhan. Dan Daud tidak pernah terpengaruh untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oke, kita lihat. Yang terakhir sudah dikatakan, arti nama Daud ini dalam bahasa Ibrani artinya orang yang disukai atau dicintai. Jadi begitu dia lahir, saudara, diberi nama Daud. Oh, berarti orang ini disukai. Disukai oleh siapa? Manusia, dan disukai oleh Allah. Orang yang dicintai. Nah, dari apa yang saya lihat ini, saudara kasih Tuhan, baru sedikit dari kejayaan-kejayaan yang kita
bahasa ini yang Tuhan lakukan di dalam hidup Daud. Tapi ayat tadi mengatakan dia tetap rendah hati. Amin. Dia tetap rendah hati karena dia tahu semua itu karena anugerah. Karena anugerah Tuhan, aku tidak ada apa-apanya. Amin. Puji Tuhan. Nah, mari kita lihat apa yang keempat, saudara. Ya. Yang keempat, bagaimana Daud menyenangkan Tuhan? Dikatakan tetap mengasihi walaupun disakiti. Tetap mengasihi walaupun disakiti. Nah, coba kita lihat ya, ke Samuel 1 ayat 11 sampai 12. Dikatakan begini. Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Dan mereka menatap, menangis dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Ayat ini berbicara di mana saudara dan saya, Saul mendengar, di mana Daud ya mendengar kabar bahwa Saul yang mengejar-ngejar dia sudah mati. Nah, saudara kasih Tuhan, ya biasanya dalam hidup kita, ya saudara, kalau kita bermusuhan dengan seseorang dan orang itu menghadapi masalah, pasti dalam hati kita rasain. Sedangkan betul atau tidak? Ini biasa, ya di dalam hidup kita. Tapi masuk hidup kita yang mana ini? Hidup yang belum diubah oleh Tuhan, ya kan? Ya. Kalau kita punya musuh, orang yang mendatangkan masalah kita ketika dia menawar, pasti yang muncul terima kasih Tuhan, berterima kasih itu habis. Ya, inilah orang yang menyakiti saya. Dan kita akan saudara kasih Tuhan, Daud tidak seperti itu. Dari sejak Daud diangkat menjadi raja, ya, dan diurapi oleh Samuel saudara untuk menjadi raja di atas orang Israel. Dari saat itu sampai akhir hidup Saul, mengejar-ngejar Daud untuk apa? Dihabisi. Jadi Saul ini adalah musuh Daud sepanjang hidupnya. Dan selama Saul hidup, saudara kasih Tuhan, Daud tidak pernah merasakan apa namanya tenang. Kebahagiaan, selalu dikejar-kejar, ya, oleh Saul. Begitu besar kejahatan yang Saul lakukan kepada apa? Daud. Tapi saudara kasih Tuhan, di akhir kematian daripada Saul, apa yang kita lihat di sini? Pada saat itu Daud meratap, menangis dan berpuasa. Ya. Maksudnya meratap dan menangis berpuasa di sini, saudara kasih Tuhan, karena apa? Dia turut berduka cita atas kematian apa? Saul. Dia bukan bersuka cita, saudara, tapi turut apa? Berduka cita. Semua orang Israel diminta untuk melakukan hal yang sama. Tanda bahwa saudara kasih Tuhan, walaupun Daud sepanjang hidup daripada Saul selalu melakukan kejahatan kepada Daud, Daud tidak Daud melupakan itu. Tetap dia mengasihi. Amin. Kenapa saudara kasih? Ini prinsip daripada Daud. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia yang memperhatikannya, ya, memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku. Jangan melepaskan aku dari tangannya. Saudara yang kasih Tuhan, ya, perlakuan yang jahat Saul kepada Daud tidak pernah itu membuat Daud mendendam, membenci Saul, karena dia tahu ada hakim yang adil. Amin. Yaitu ya Yesus Kristus. Ibrani mengatakan pembalasan itu haknya Tuhan. Di dunia hari ini saudara Tuhan, di mana-mana orang Kristen disiksa, dibantai seperti binatang, mengerikan dan mengerikan. Hak dia dirampas, tidak diakui. Itulah yang terjadi kepada banyak pengikut Tuhan di bumi ini. Tapi kita mengatakan, apakah kita perlu membalas? Kita mengatakan, jika kita membalas, seberapa sih kekuatan kita?
Tapi bila serahkan sama sang hakim, dia yang akan menjatuhkan nanti penghakiman, ya, dengan apa? Seadil-adilnya. Amin. Tugas saudara dan saya hanya mengasihi. Pembalasan itu hanya Tuhan. Bukan kita menuntut pembalasan. Tuhan katakan tugas kamu adalah mengasihi. Sebab Alkitab mengatakan, ya, di dalam Amsal, Surah kasih Tuhan 21, 25, 21 sampai 22 berkata, jikalau seteru lapar, berilah dia makan roti. Dan jikalau ia dahaga, berilah dia apa? Minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Menimbun bara api dalam terjemahan lainnya memalukan. Saudara yang dikasih Tuhan, waktu gereja, waktu orang Jerman masuk di Tanah Batak membawa Injil, ya, saudara kasih Tuhan, para misionari itu siap akan dibunuh oleh raja Singaraja, ya, ini raja yang terkenal di Batak. Tapi pada malam itu jemaat yang lagi kedinginan, ya, dan orang ini siap dihabisi. Nah, hamba Tuhan tersebut dia mempunyai beberapa helai baju panas, ya, saudara kasih Tuhan. Baju sejuk, maksudnya kalau dikenakan badan jadi panas. Dan malam itu cuacanya sangat tidak bersahabat, sangat sejuk, saudara. Tapi dia tahu di depan dia ada orang yang siap akan membunuh hamba Tuhan tersebut. Apa yang terjadi? Ketika karena pembunuh lagi ngorok, saudara kasih Tuhan, hamba Tuhan tersebut diambil dia punya selimut dan dia pakaikan sama orang ini. Saat orang ini bangun, dia malu. Hai, orang ini saya rencanakan untuk saya bunuh habis. Tapi saat saya kedinginan, ya, dia rela menderita kedinginan dan dia memberi selimut itu kepada saya sehingga saya dapat tidur. Akhirnya sudah kasih Tuhan, orang ini merasa apa? Malu. Kenapa malu? Sebab apa? Perbuatan jahatnya dibalas dengan apa? Perbuatan baik. Akhirnya saudara, sang misioner ini seterusnya melalui kesaksian hidupnya, dia boleh memberitakan Injil sampai itu. Hanya seluruh Batak kenal Yesus, amin. Lewat hidup berkorban. Yang hidup berkorban tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Puji nama Tuhan. Saya kira saudara kasih Tuhan, kita akan berjumpa setiap hari, setiap saat. Hal-hal ini saya baik, saya tidak kenapa diperlakukan begitu. Tapi saudara kasih Tuhan, jangan heran itu jika terjadi dalam hidup. Disinilah kita belajar. Apa dikatakan Alkitab? Mengasihi musuh. Amin. Saudara, tidak ada kepercayaan di dunia sebat yang dikatakan Alkitab mengasihi musuh. Yang ada itu, kamu bunuh saya, saya akan bunuh kau. Apa yang kau lakukan kepada saya akan melakukan sebaliknya. Bahkan perbuatan lebih kejam dari apa? Pembalasan lebih kejam dari apa? Perbuatan. Itulah falsafah dunia. Tapi saudara yang kasih Tuhan, Daud seorang yang berkenan kepada Tuhan, belajar mengasihi orang-orang yang menyakiti, bahkan siap membunuhnya. Dan tahukah hidup seperti ini? Itulah hidup yang ada di dalam Yesus. Amin. Dan saudara Tuhan, waktu Yesus mati di kayu salib, pesan terakhir bagi Yesus kepada pembunuh-pembunuhnya, ampunilah Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang dia berbuat. Dia tidak berkata, kirimlah malaikat untuk menghanguskan mereka ini. Tidak. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang dia berbuat. Dunia dipenuhi kebencian, dipenuhi permusuhan dan lain sebagainya. Tapi saudara dan saya hadir sebagai pembawa berkat. Amin. Puji nama Tuhan. Itulah cara hidup daripada yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita bangkit berjemaah, kita masuk dalam penyembahan. Terima kasih Tuhan. Mari saya ada jemaah, hadapkan hatimu
di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, jadikan Tuhan sebagai sumber kebahagiaan saudara. Jangan yang lain. Jangan yang lain. Di dunia ini orang akan pergi kemana saja mencari kebahagiaan. Tapi saudara yang kasih Tuhan, kebahagiaan yang kekal hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus. Dan Yesus itu ada di dalam hidup saudara dan ada di dalam hidup saya. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku beri terima kasih Tuhan. Hanya hormat kemuliaan bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Daud sudah tidak berada di bumi. Dia berada dalam kemuliaan. Tapi dia sudah meninggalkan Bapa. Teladan hidup yang harus menjadi panduan kami. Supaya Bapa, kami boleh melakukan hal yang sama. Bagaimana Daud menyenangkan Engkau. Perkara yang sama mesti dan harus ada di dalam hidup. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, serta besar perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, serta besar perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti
Tuhan, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, siang hari ini Tuhan, apakah kami semua juga Tuhan menyenangkan hati Tuhan? Dan sebab itu Bapa di surga, kami Tuhan datang membawa seluruh hidup kami, merendahkan hati kami, dan mengakui Engkau adalah Tuhan yang baik, Engkau adalah Tuhan yang dahsyat dalam setiap pribadi kami. Dan kami tahu Bapa di surga, sekalipun masalah persoalan beban berat yang menimpa hidup kami, Engkau Tuhan tidak pernah gagal, Engkau Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang sangat baik, yang memperhatikan setiap kami, yang tidak pernah meninggalkan kami di dalam setiap waktu dan saat. Engkau Tuhan yang ada di dalam setiap rasa sakit kami, Engkau Tuhan yang ada di dalam setiap pergumulan kami. Seperti Daud mengandalkan Engkau, menyenangkan hati Tuhan, demikian kami mau menjadi pribadi seperti Daud. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Satu hal yang kami percaya Tuhan, yang kami harus contohi, yaitu Tuhan Yesus merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengakui bahwa Engkau Tuhan satu-satunya penakluk hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, ajar kami seperti hati seperti Daud Tuhan, yang remuk hati di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, supaya hati Tuhan yang menyenangkan hati Engkau Bapa menjadi bagian setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada pada saat ini. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap kebenaran firman yang datang kepada kami pada setiap minggu Tuhan, itu adalah cara Tuhan untuk menegur kami, itu adalah cara Tuhan untuk membawa kami lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan karena kami masih bisa berkumpul pada hari ini Tuhan, seperti tidak dibiasakan oleh orang-orang yang tidak menyenangkan hati Tuhan yang ada di luar sana, yang menyepelekan hati. Oh Tuhan, karunia yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Oleh sebab itu, kami Tuhan yang ada di ruangan ini sudah mengambil bagian di dalam Engkau Tuhan, yaitu menyenangkan hati Tuhan, mencari Engkau sebagai Tuhan dan penyelamat kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau, memberkati hamba-Mu yang sudah berkata-kata. Engkau kembalikan kekuatan baru, Engkau kembalikan roh-Mu Tuhan Yesus, supaya setiap apa yang Tuhan dia lakukan Tuhan di tempat ini adalah satu-satunya membawa kami jemaat Tuhan untuk lebih dekat lagi dan menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, memberkati keluarga hamba-Mu, memberkati Tuhan anak-anak mereka, memberkati Tuhan pelayanan mereka yang ada di tempat ini. Tuhan, terus pakai mereka dengan luar biasa. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi setiap kami jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Berikan kami hati yang setia untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Dan itulah tujuan kami untuk datang beribadah kepada Engkau, yaitu dipersatukan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terpuji dan termulialah nama-Mu Tuhan. Inilah doa seruan kami. Kami perkenankan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari semua umat jemaat Tuhan yang percaya dalam Yesus sama-sama katakan amin. Yang mengambil bagian dalam doa kolektif Elizabeth dan Ibu Tini. Bapak, terima kasih Tuhan di mana pada pagi ini kami sudah mendengar firman oleh terima kasih atas anugerah Tuhan selalu menyertai kami sepanjang hari Tuhan sampai saat ini Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan dan firman ini menjadi rema bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan dan semua pemimpin pujian dan jemaat-jemaat-Mu, berkati semua Tuhan, semuanya mendapat berkat daripada-Mu Tuhan yang selalu Engkau berikan. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala salah dosa kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan.
saat ini Tuhan, kami mau siap untuk memberi Tuhan. Berkati jemaat semua Tuhan, agar dapat mengulurkan tangannya yang Kau berkati Tuhan, tangan yang akan mengulurkan berkati Tuhan, dan semua di dalam pekerjaan maupun usaha Engkau berkati Tuhan. Jauhkan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan, tapi itu dibungkus dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik jemaat, sekali lagi kita berdiri dan kita akan menutup ibadah kita dalam doa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih karena penyertaan-Mu dari kepada kami umat di sini dalam menyembah Engkau dari awal hingga berakhirnya. Allah telah lakukan. Sebentar Bapa, umat-Mu akan pulang ke rumah masing-masing. Bapa, kami tidak bersama mereka dalam sepanjang minggu ini. Kami tidak bersama mereka saat menghadapi masalah, menghadapi berbagai kebutuhan, menghadapi berbagai peperangan rohani, dan lain sebagainya. Namun demikian Bapa, kami pun tidak boleh mengabaikan tugas kami, bahwa mendoakan setiap jemaat-Mu merupakan tanggung jawab kami. Namun doa-doa kami pun Bapa Surgawi hanya sebagian kecil daripada Tuhan, cara Tuhan untuk menggembalakan umat-Mu. Gembala pemelihara yang agung, yang luar biasa pertolongannya adalah Yesus Kristus. Itu sebabnya Tuhan, sepanjang minggu ini Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat ke dalam tangan-Mu.
apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka impikan Bapa. Kiranya ada dalam penyertaan Tuhan dan Bapa. Setiap jemaat-Mu yang menghadapi masalah ini, biarlah mereka yang datang pagi hari ini melihat pengharapan baru di dalam Yesus Kristus, melihat pertolongan baru di dalam Yesus, melihat kemenangan baru di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kami berdoa untuk aktivitas sepanjang minggu ini. Tuhan berkati, khususnya aktivitas yang sudah menjadi aktivitas Tuhan, gereja di sini ibadah Paskah beberapa minggu dari sekarang akan diikuti ibadah perayaan ulang tahun gereja, dan akhirnya hanya akan masuk dalam perayaan Natal serta menutup tahun baru. Semua Tuhan Yesus bagian-bagian ini kami terus minta anugerah Tuhan, walaupun Tuhan masih jauh di hadapan kami, tapi Bapa, inilah cara bagaimana kami mengandalkan Tuhan yang selalu menyerahkan perkara ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, berkati bangsa dan negara kami, khususnya di negeri Sabah tidak lama diarahkan pilihan raya. Tuhan, pemerintah yang Tuhan pilih terus berkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah dan penguasa yang ada di bangsa ini, mulai dari Perdana Menteri sampai kepada Ketua Menteri. Tuhan berkati mereka, biar hikmat daripada Allah bekerja dalam hidup mereka, sehingga bangsa yang dipimpin oleh penguasa-penguasa di bangsa kami ini berada di dalam kemakmuran dan di dalam kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih umat-Mu yang tidak sempat hadir pagi hari ini karena berbagai halangan. Tolong Bapa, anugerah-Mu curahkan atas mereka, sehingga minggu depan hormat kepada Tuhan, menyembah Tuhan, mencari wajah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan menjadi prioritas dalam hidup mereka. Karena kami tahu Tuhan, hari-hari ini bila kami jauh dari Engkau, tidak mengutamakan Tuhan, kami boleh percaya berhasil, tapi keberhasilan kami nikmati Bapa yang kami alami hanya Bapa surgawi. Tuhan izinkan kami mengalaminya, tapi tidak menikmatinya. Sebabnya Bapa, Tuhan, sedikit yang kami dapatkan, yang kami miliki, jika disertai dengan Tuhan, sangat besar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua-Mu dalam seluruh pekerjaannya sepanjang minggu ini, apapun yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat angkat tangan dan terima berkat dari Tuhan. Coba cari kasih Tuhan, mari kita tinggalkan tempat ini dan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus-Nya akan menyertai jemaat mulai hari ini sampai Yesus datang pada kali kedua. Dan ucap syukur dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan semua jemaat berkata Amin. Oke. Puji Tuhan, dan seperti diumumkan dalam WhatsApp grup bahwa hari ini anak-anak kita yang akan menjalani baptisan air sudah mulai ada kelas, dan itu sesudah kita